Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dengan NIM 250201010164, kelas manajemen 105. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan UTS Matematika Ekonomi dan Bisnis. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan 5 soal yang berhubungan dengan fungsi permintaan, keseimbangan pasar, subsidi, perhitungan biaya, serta penerimaan sampai analisis laba rugi. Saya akan menjelaskan secara bertahap dan singkat, namun tetap jelas agar mudah dipahami. Untuk soal yang pertama, permintaan suatu barang adalah sejumlah 1.350 buah. Pada saat harga barang tersebut sejumlah 57.000. Apabila setiap kenaikan harga sebesar 1.560 akan menyebabkan jumlah permintaan mengalami penurunan sebesar 130. Bagaimana fungsi permintaannya? Jawabannya, fungsi permintaan diketahui P sama dengan 57.000, Q sama dengan 1.350, P sama dengan 1.560, Q sama dengan min 130. Slope sama dengan min 0,08333. Fungsi permintaan Q sama dengan 6.100 dikurang 0,08333 P. Untuk soal yang pertama, kita diminta menentukan fungsi permintaan suatu barang. Diketahui ketika harga 57.000, jumlah permintaan adalah 1.350 unit. Ketika harga naik Rp1.560, permintaan turun 130 unit. Dari sini saya menghitung slope atau kemiringan fungsi permintaan dan mendapatkan nilai minus 0,08333. Setelah mensubstitusi titik yang diketahui didapat fungsi permintaan Q sama dengan 6.100 dikurang 0,0833 P. Untuk soal selanjutnya nomor 2, fungsi permintaan ditunjukkan dengan P sama dengan 110 dikurang 5Q, dan fungsi penawaran ditunjukkan dengan P sama dengan 90 ditambah 5Q. Terhadap barang tersebut, pemerintah memberi subsidi Rp8 per unit. Tentukan titik keseimbangan pasar sebelum dan setelah subsidi. Jawabannya, keseimbangan pasar. Permintaan P sama dengan 110 dikurang 5Q. Penawaran P sama dengan 90 ditambah 5Q. Sebelum subsidi, Q sama dengan 2. P sama dengan 100. Setelah subsidi, Rp8 per unit. Penawaran P sama dengan 82 ditambah 5Q. Q sama dengan 2,8. P sama dengan 96. Untuk soal yang kedua, kita mencari titik keseimbangan sebelum dan setelah subsidi. Sebelum subsidi, saya menyamakan fungsi permintaan dan penawaran, sehingga diperoleh keseimbangan Q sama dengan 2 dan harga P sama dengan 100. Setelah subsidi, Rp8 per unit, fungsi penawaran bergeser ke bawah. Setelah dihitung ulang, titik keseimbangan baru adalah Q sama dengan 2,8 dan harga P sama dengan 96. Untuk soal selanjutnya, nomor 3, andaikan biaya total yang dikeluarkan perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 432.000 ditambah 230 Q dan penerimaan totalnya R sama dengan 11.030 Q. Pada tingkat produksi berapa unit perusahaan ini berada dalam posisi pulang pokok? Dan apa yang terjadi jika produksi sama dengan 90 unit? Jawabannya, break dikurang even dan laba. C sama dengan 432.000 ditambah 230 Q. R sama dengan 11.030 Q. Break dikurang even, Q sama dengan 40 unit. Produksi 90 unit. Laba sama dengan 540.000. Pada soal ketiga, kita menghitung titik pulang pokok atau break even dengan menyamakan pendapatan total dan biaya total. Diperoleh perusahaan mencapai titik impas saat memproduksi 40 unit. Jika perusahaan memproduksi 90 unit, hasil perhitungan menunjukkan perusahaan memperoleh laba sebesar Rp540.000. Untuk soal selanjutnya nomor 4, penerimaan total yang diperoleh PT Adil ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan min 0,3 Q kuadrat ditambah 440 Q, sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan 0,1 Q pangkat 3 dikurang 12 Q kuadrat ditambah 16 Q ditambah 3.900. Hitunglah keuntungan atau kerugian perusahaan tersebut jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 95 dan 150 unit. Jawabannya, laba PT Adil R sama dengan min 0,3 Q kuadrat ditambah 440 Q
C sama dengan 0,1 Q kuadrat ditambah 16 Q ditambah 3.900. Q sama dengan 95 dibagi laba sama dengan 32.770. Q sama dengan 150 dibagi laba sama dengan 50.700. Pada soal keempat, kita diminta menghitung laba pada jumlah produksi 95 unit dan 150 unit. Dengan menggunakan rumus laba yaitu penerimaan dikurangi biaya, didapat laba sebesar Rp32.770 untuk 95 unit dan Rp50.700 untuk 150 unit. Untuk soal yang terakhir, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan pada PD sama dengan Q kuadrat dikurang 9Q ditambah 16. Sedangkan fungsi penawarannya adalah PS sama dengan Q kuadrat ditambah 3Q ditambah 4. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Jawabannya, keseimbangan pasar PD sama dengan Q kuadrat dikurang 9Q ditambah 16. PS sama dengan Q kuadrat ditambah 3Q ditambah 4. Hasilnya Q sama dengan 1, P sama dengan 8. Untuk soal yang terakhir, fungsi permintaan dan penawaran diberikan dalam bentuk kuadrat dengan menyamakan kedua fungsi tersebut. Kita memperoleh jumlah keseimbangan Q sama dengan 1. Kemudian ketika dimasukkan kembali ke fungsi permintaan, kita mendapatkan harga keseimbangan sebesar 8. Jadi titik keseimbangan pasar adalah 1 unit dengan harga 8. Demikian penjelasan dari saya mengenai 5 soal UTS Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dengan baik dan menunjukkan proses perhitungan yang benar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.